bersama saya Anjeli dan saya Esther yang akan menemani istirahat Anda selama 30 menit ke depan. Sejumlah informasi menarik serta informatif telah berhasil dikumpulkan oleh tim redaksi Suni Production. Berikut headline untuk Info Binus edisi kali ini. Viewers, pada 7 Juni 2023 lalu terjadi kecelakaan antara truk dan motor di pertigaan Araya. Pertigaan ini memang tak pernah sepi dari kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar. Lantas, apakah yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi dan apa solusi yang diharapkan oleh masyarakat? Berikut liputannya. Pemirsa, tepat di belakang saya merupakan lokasi pertigaan Araya yang dimana di lokasi ini seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam bulan ini saja sudah terjadi kurang lebih 2 kali kecelakaan yang melibatkan antara pengendara truk dan juga pengendara kendaraan lainnya. Perumahan Araya adalah salah satu perumahan di Kota Malang yang lokasinya cukup strategis dan dekat dengan perkotaan. Maka dari itu, kawasan di sepanjang jalan depan Araya tak pernah sepi dari kendaraan, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Kecelakaan motor dan truk terjadi pada awal bulan ini, di mana korban terlindas truk karena motor belakang tak sempat menyalip. Tentu saja kita berharap kejadian ini tak terulang lagi ke depannya. Maka dari itu, kami telah mewawancarai Satpam dan penghuni Araya untuk menanyakan pendapat dan juga saran mengenai kasus ini. Kalau dari rambu-rambu sudah jelas, tapi kebanyakan di sini itu pengendaranya. Jadi pengendaranya itu tidak memperhitungkan, seperti contohnya kemarin itu dari segi pengendaranya tidak memperhitungkan kecepatannya. Jadi dia pada waktu mau nyalip itu kayaknya nggak nutup dia. Jadi dia terpleset, akhirnya kena yang di belakangnya gitu. Namanya untuk rambu-rambunya kan sudah jelas. Itu aja sudah masih dilanggar. Jadi menurut saya mungkin harus ada polisi yang standby di situ. Iya. Penerangan emang agak kurang juga, apalagi di situ kan jalannya gak lurus ya, agak menggok gitu. Jadi dari arah berlawanan kayaknya agak kurang kelihatan juga sih. Jadi harus ada penerangan ya dari. Iya, mungkin penerangan lebih ditambahin lagi sih. Agak kurang ya, jadi mungkin bisa ditambahkan lagi lampu-lampunya, serta kesadaran pengguna lalu lintas seperti mereka masih banyak yang masih melanggar, jadi mungkin siap mereka bisa ditambah polisi untuk menjaga ketaatan lalu lintas yang ada di sana. Pemirsa, tetaplah berhati-hati dalam berkendara dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan di daerah Anda berkendara. Berkendaralah demi keselamatan diri sendiri dan juga demi keselamatan bersama. Saya Vanessa melaporkan dari TKP. Wisuda adalah sesuatu yang umum dilakukan oleh mahasiswa. Namun, saat ini wisuda kerap dilakukan oleh anak TK. Wisuda anak TK ini juga mendatangkan berbagai kontroversi dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya, apa saja kontroversi yang ada dalam masyarakat mengenai hal ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kontroversial wisuda yang diresahkan oleh para orang tua karena dianggap membebani dan tidak penting untuk wisuda TK hingga SMP. Banyak orang yang berkata bahwa wisuda dikhususkan untuk para mahasiswa saja, karena tidak boleh sembarangan memakaikan toga kepada yang bukan mahasiswa. Lantas selain permasalahan dari tidak boleh sembarangan pakai toga, ada beberapa modus yang digunakan oleh beberapa guru kepada murid serta orang tua, di mana ada seorang ayah bernama Agus menerangkan bahwa anak-anak ditentukan oleh kepala sekolah untuk membayar iuran sebesar 100.000. Tetapi pada aslinya biaya sewanya hanya 20.000 saja. Hal ini diinfokan oleh guru yang mengajarkan si anak. Dan hanya itu, beberapa dari orang tua menganggap wisuda di hotel membuang-buang uang saja dan berpikir jika ini sebagai lahan bisnis para guru serta sekolah agar mencari cuan dan juga pendapatan lebih dari siswa-siswa mereka. Yang tidak ada gunanya karena acara wisuda diselenggarakan di hotel maupun gedung-gedung besar yang mewah.
Bahkan mirisnya, anak-anak yang tidak ikut wisuda dikarenakan pendapatannya kurang, dianggap tidak mampu dan akan dikucilkan bersama orang tuanya. Sampai ada orang tua yang meminjam uang untuk dana wisuda tersebut, serta menjual sepeda motor agar anak-anak bisa ikut wisuda maupun study tour. Tetapi ada orang tua yang setuju mengenai wisuda TK hingga SMP diselenggarakan, dikarenakan para orang tua lebih memilih kebahagiaan sang anak dengan teman-temannya yang akan berpisah hingga tidak bisa bertemu satu sama lain, maupun itu mengikuti acara tour atau perpisahan besar-besaran, orang tua mereka sanggup untuk membayarnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju wisuda TK hingga SMP dihapuskan atau justru sebaliknya? Di viewers, selanjutnya akan ada informasi seputar kegiatan magang dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. BINUS adalah salah satu kampus swasta yang sudah sukses tidak hanya di dalam negeri namun juga di kancah internasional. Lantas, menyajikan informasi ringan dan terpercaya. Wah, terlihat enak sekali ya pemirsa. kira-kira bagaimana keadaan kayu tangan setelah merubah sistemnya menjadi satu arah? Sebagai bahan referensi dan hiburan. Outdoor dan indoor ditambah dengan pemandangan rumput dan tanaman. Info BINUS hanya di Suni Production. Content creator adalah salah satu profesi yang tersedia dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Profesi tersebut tentunya juga dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Salah satunya adalah PT Dwiranta Karya Nusantara yang membuka magang untuk Prodi Ilkom. Penasaran bagaimana situasi dan keseruannya? Simak liputan berikut ini. Program magang sangat penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan di tempat kerja. Halo, perkenalkan saya Elsa Velana, mahasiswa Ilmu Komunikasi BINUS Malang yang sedang menjalankan program internship atau magang periode 1 pada tahun 2023 ini. Saya telah melakukan program magang di PT Dwiranta Karya Nusantara selama 4 bulan sebagai content creator. Perusahaan ini bergerak di bidang properti dan salah satu produknya yaitu Srimaya Natural Living. Menurut saya, program magang ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan pengembangan diri dan menambah pengetahuan serta pengalaman bagaimana sih kita berada pada tempat kerja untuk membantu mewujudkan goals yang ada pada perusahaan tersebut. Karena saya sebagai content creator, jadi pekerjaan saya tidak jauh dari membuat video dan mengelola konten yang akan diupload pada media sosial produk perusahaan tersebut. Selain itu, saya juga bertanggung jawab bagaimana konten yang saya buat dapat memiliki jangkauan yang tinggi, sehingga akun sosial media tersebut dapat dilirik oleh pengguna yang lainnya. Tentu saja, saya selalu membuat konten bagaimana proses tahapan pembangunan pada Srimaya Natural Living, dan saya juga mengikuti beberapa event pameran yang diadakan, serta membuat konten sebagai informasi yang dapat disampaikan. Selama magang, saya mempunyai tim kerja yang solid dan suasana kerja yang nyaman. Mungkin ini dapat membantu saya untuk meningkatkan pengembangan diri dan bakat yang saya miliki. Itu tadi singkat cerita saya selama magang di PT Dwiranta Karya Nusantara sebagai content creator. Terima kasih. Viewers, tidak hanya PT Dwiranta saja yang memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. PT Sofco Graha juga turut membuka kesempatan bagi content creator Prodi Ilmu Komunikasi untuk magang. Sebenarnya, apa perbedaan PT Sofco Graha dengan perusahaan lainnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hi, I'm Jinjin Veronica, and this is my recap as a content creator intern at PT Sofco Graha. I joined the marketing team and focused on business-to-business or B2B marketing. As a content creator, I handle content end-to-end, from ideation of content, creating content, managing content timelines,
editing content, and publishing on the company's social media, especially on Instagram and TikTok. I also learned about company culture and soft skills such as public speaking, teamwork, and adapting to a fast-paced environment. Thanks for watching my internship recap. Bye! Setelah melihat bagaimana lokasi kerja dan kegiatan magang di Prodi Ilmu Komunikasi, kali ini terdapat penjelasan mengenai kamera movement. Berikut liputannya. Halo guys, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis kamera movement. Check it out! Movement yang pertama ada pad up. Pad up adalah kamera movement di mana kamera diangkat ke atas mengikuti objek. Balik, oke udah coba balik. Yang selanjutnya adalah pad down. Pad down adalah kamera movement di mana kamera digerakkan ke bawah seperti ini. Untuk dolly in sendiri adalah kamera maju ke depan tapi objek tidak bergerak. Oke, stop belakang. Kalau dolly out, kamera akan menuju ke belakang tapi sama objek tidak bergerak ya. Selanjutnya adalah crab right. Crab right adalah gerakan kamera di mana kamera bergerak mengikuti objek yang sedang bergerak ke kanan. Kalau ini adalah crab left, di mana kamera mengikuti objek ke arah kiri. Mbak mau kemana? Nah, itu tadi adalah macam-macam kamera movement. Gampang kan? Jangan kemana-mana, viewers, karena sebentar lagi akan ada informasi seputar kuliner yang pastinya tidak kalah menarik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. BINUS adalah salah satu kampus swasta yang sudah sukses tidak hanya di dalam negeri namun juga di kancah internasional. Lantas, menyajikan informasi ringan dan terpercaya. wah terlihat enak sekali ya pemirsa. Kira-kira bagaimana keadaan kayu tangan setelah merubah sistemnya menjadi satu arah? Sebagai bahan referensi dan hiburan. Outdoor dan indoor ditambah dengan pemandangan rumput dan tanaman. Info BINUS hanya di Suni Production. Viewers, kali ini terdapat informasi mengenai sebuah toko es krim kuno yang menjual berbagai es krim dengan rasa yang beraneka ragam. Toko es krim ini bernama Es Krim Willis yang berada di sekitaran Dempo. Penasaran bagaimana tempat dan es krim Hidden Gem Malang ini? Berikut informasi selengkapnya. Lokasi es krim Willis ini berada di Jalan Tanggamus nomor 11 Malang atau di sekitaran SMA Dempo. Hai viewers, panas-panas gini enaknya minum yang dingin-dingin gak sih? Nah, saat ini saya berada di sebuah hidden gems yang menjual es krim kuno yang berada di kota Malang, yaitu es krim Willis. Yuk langsung kita coba. Nah, es krim kuno ini berdiri dan terkenal sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Untuk membeli es krim Willis, pengunjung bisa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan akan menjumpai es krim dalam kotak-kotak plastik yang tersusun rapi di dalam lemari pendingin. Varian rasa es krim Willis ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan rum dan ada juga yang non-rum. Sedangkan untuk harga es krim Willis ini dibanderol mulai dari Rp17.500 sampai Rp20.000. Pengunjung hanya bisa take away karena tidak ada tempat untuk dine in. Eits, tapi tenang saja, pengunjung bisa langsung menikmati es krim Willis ini di halaman luar gerbang sambil duduk santai di bawah pohon dengan kawasan yang masih sepi dan udara yang sejuk. Es krim Willis memiliki rasa yang sangat fresh. Di sini yang saya makan saat ini ada rasa melon, strawberry, dan leci. Yakin nggak mau cobain? Yuk buruan cobain. Dengan saya Jeli Sinta Novitasari dan kameramen Choi melaporkan.
Viewers, tidak hanya toko es krim Willis yang bisa dikunjungi saat cuaca sedang panas. Handal Coffee Malang juga merupakan tempat yang cocok bagi viewers sekalian untuk bersantai dan mengerjakan tugas kuliah. Bagaimana sebenarnya suasana dan menu makanan kafe ini? Berikut liputannya. Halo viewers, kembali lagi bersama saya Good Vibes and DS dan Infobinus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu kafe yang cukup terkenal dengan tempat yang bagus dan harga sangat beragam. Berikut informasinya untuk Anda. Handal Cafe, kafe yang cukup terkenal yang ada di Malang. Dengan menu yang banyak dan sangat bervariatif, untuk harganya sendiri sangat murah dan kantong pelajar loh. Harganya start from 19.000 dan kita sudah bisa menikmati tempat yang bagus dan senyaman ini. Nah, makanan aku udah sampai nih. Kelihatannya enak banget ya. Untuk makanannya sendiri sangat enak dan porsinya juga cukup banyak. Kemudian, untuk spot-spot kafenya ini sangat luas dan besar. Ada outdoor dan indoornya juga. Banyak juga nih yang kerjain tugas sambil nongkrong-nongkrong santai di kafe ini. Selanjutnya, yang tidak boleh dilewati adalah fasilitas toilet yang bersih dan tidak perlu khawatir lagi deh bagi yang beragama muslim. Bisa sholat juga loh, karena di kafe ini disediakan tempat ibadahnya. Dari Binus Malang, saya Ruth dan kameramen Angel melaporkan untuk Infobinus. Mengisi waktu luang di hari weekend sangatlah menyenangkan, apalagi jika diisi dengan kegiatan yang produktif. Salah satunya adalah kegiatan workshop baking class yang diadakan di Transmart. Penasaran apa saja yang dilakukan dalam kegiatan ini? Berikut informasinya untuk Anda. Halo viewers, kembali lagi bersama saya Aden Setiawan dalam Infobinus. Edisi kali ini saya lagi di salah satu mall Transmart dan saya lagi mengikuti salah satu workshop baking class. Gimana keseruannya? Yuk ikutin saya. Workshop ini diadakan untuk para masyarakat yang tertarik mencoba hal-hal baru serta mengisi hari-hari weekend nih viewers. Kegiatan workshop ini diadakan setiap weekend dan kebetulan kelas yang saya ambil adalah salah satu dessert kesukaan saya. Jangan sampai ngiler ya viewers. Dalam kegiatan ini, para pengunjung diajarkan cara membuat milk crepes, mulai dari cara membuat adonan kue, cara memanggang, hingga menghias. Berikut adalah tanggapan dari salah satu owner workshop ini. Mungkin tujuan dari dibangunnya workshop ini apa sih, Kak? Kan Transmart Workshop itu sendiri adalah wadah kreatif ya, wadah kreatif jadi berkumpulnya orang-orang kreatif dan orang-orang yang ingin menjadi kreatif di Malang. Nah, tujuan aku buat ini karena waktu kuliah dulu aku merasakan penatnya anak-anak kuliah kan, dan waktu itu aku nggak ada kegiatan, jadi aku mikirnya gimana kalau misal aku buat workshop yang have fun gitu. Jadi bukan workshop yang benar-benar serius kan, yang mereka pingin healing atau misalnya ibu-ibu rumah tangga yang masih muda tapi pingin me time gitu kan, aku mikirnya gitu. Dengan harga yang mulai dari 165.000, kita tidak hanya belajar cara membuat dessert yang enak dan cantik, tapi kita juga dapat banyak relasi, experience, serta buah tangan yang bisa kita bawa pulang. Sekian keseruan workshop hari ini, Infobinus melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup Infobinus edisi kali ini. Saya Angeli dan saya Esther beserta seluruh kru Suni Production yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di Infobinus edisi selanjutnya.